Selamat bertemu kembali Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam persekutuan berayat pada saat ini. Salam sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 389 bait 1 sampai bait yang keempat. Besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasihku kepadamu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena pada jam ini kami boleh membangun persekutuan berayat di rumah kami masing-masing. Kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu yang memelihara kami sampai saat ini. Kami menyadari akan kekurangan kelemahan kami. Ampuni kami supaya kami layak untuk bersekutu menghadap hadirat-Mu. Kami serahkan rangkaian persekutuan kami, awal sampai selesai di dalam kasih-Mu. Hadirlah berfirman, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-10, ayat 44 sampai 48, yang demikian. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Berbahagialah yang membaca dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara, tema persekutuan berayat pada saat ini, nyingkur lan ngadep. Nyingkur lan ngadep atau madep. Kita masih di dalam kegiatan bulan pembangunan Gereja Kristen Jaiwetan. Saudara, dalam pergaulan sehari-hari, kita sering menjumpai perilaku diskriminasi. Perilaku tidak adil,
atas dasar prasangka sosial karena ras, etnis, agama, golongan, jenis kelamin, dan seterusnya. Mengapa diskriminasi menjadi perilaku manusia? Saudara, dari penelitian ahli-ahli, diskriminasi menjadi kecenderungan manusia karena pembelajaran secara tidak sengaja maupun yang sengaja. Pembelajaran yang tidak sengaja biasanya terjadi dalam keluarga. Misalnya, bicara pada anak laki-laki yang sedang menangis. Laki-laki kok menangis? Atau kepada anak perempuan. Perempuan kok penekan? Atau mungkin kita bicara, adik ini rajin dan cerdas. Nggak seperti kakaknya, pemalas dan bodoh. Nah, ini hal yang tidak sengaja sudah menciptakan diskriminasi dalam kehidupan di anggota keluarga. Pembelajaran yang sengaja bisa terjadi dalam keluarga, lingkungan masyarakat, di kantor, di sekolah, oleh karena persepsi. Dalam sebuah humor ya, sekali lagi ini humor. Apa yang akan dilakukan oleh sebuah etnis kalau diberi kertas koran bekas? Lalu ada yang menjawab di situ, orang Madura kalau dikasih koran bekas, dia akan mengumpulkan koran-koran bekas itu dan akan dijualnya kembali di pasar loak. Kalau orang Batak, koran itu akan digelar dan dipakai untuk main kartu. Kalau orang Jawa, diberi koran bekas, akan digelar, tapi untuk tidur. Ya, ini sekedar humor. Tetapi di dalam humor itu tadi, kita sudah membangun persepsi tentang etnis dan melahirkan perilaku diskriminatif. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan hari ini merupakan sebuah pembelajaran untuk nyingkur dan madep. Kata belajar nyingkur, kita belajar nyingkur. Apa yang telah kita pelajari secara sengaja ataupun tidak sengaja pada masa lalu. Kita madep kepada proses belajar menerima nilai baru yang Allah ajarkan kepada kita. Madep adalah proses mempunyai nalar jembar. Saudara, kita tahu umat perjanjian lama yakin bahwa Roh Kudus dianugerahkan kepada mereka yang secara sungguh memberlakukan hukum Taurat. Gereja Kristen yakin kalau Roh Kudus dianugerahkan melalui penumpangan tangan kepada orang-orang yang sudah dibaptis air. Ternyata bacaan hari ini memberikan pelajaran kepada kita. Roh Kudus dianugerahkan oleh Allah kepada orang yang belum percaya dan belum dibaptis. Tetapi mendapatkan kuasa Roh Kudus dan mereka bisa mengucapkan bahasa-bahasa roh.
itu anugerah Allah. Sehingga kita tidak boleh membakukan begitu saja apa yang telah kita pelajari pada masa lalu, tetapi harus terbuka kepada penyataan karya Allah dalam situasi yang kita hadapi. Saudara-saudara, marilah kita membuang pengalaman masa lalu dan peluklah pewahyuan Allah yang baru, supaya kita bernalar jembar, berwawasan luas, tidak hanya hidup bertoleransi, tetapi sudah sampai ke tataran pro-eksistensi. Pro-eksistensi itu saudara kita, siapapun mereka, ada menjadi berkat untuk saya. Dan saya ada menjadi berkat untuk mereka. Janganlah kita mengurung Allah di tempurung otak kita, tetapi bukalah tempurung otak kita, supaya Allah memberi pencerahan kepada kita, sehingga kehadiran kita semakin menjadi berkat. Tuhan memampukan saya dan saudara mewujudkan panggilannya. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 251. 251, Kidung Jemaat, bait 1 dan 2. Maju, berjuanglah terus. Tercapai akhirnya mahkota hidup yang bakal melebarkan anugerah, jalur benar jalanilah, Kristus sendiri jalanmu dan kemenangan bagimu. Mari kita berdoa dan mohon berkat. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman yang boleh kami renungkan bersama. Mampukan kami membuka hati pikiran kami, sehingga karyamu yang berlangsung dalam kehidupan ini dapat kami tangkap, kami mengerti, dan menjadi kekuatan bagi kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kiranya dengan firman hari ini, perilaku kami menjadi semakin baik, berwawasan luas. Kami membuang hal-hal yang lama, yang mengganggu kami berjalan mengikut Tuhan. Dan memeluk pewahyuan Tuhan yang baru untuk kehidupan masa kini, bagi kemuliaan Tuhan. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami, dan berkati semua yang kami laksanakan dalam kehidupan ini, baik di dalam kami berkeluarga, di dalam kami bekerja mencukupi kebutuhan hidup, di dalam anak-anak kami, saudara kami, dan kami yang masih belajar di sekolah, memberikan kekuatan kepada kami untuk menerima ilmu sebaik-baiknya. Kami serahkan juga yang mencari kerja, mencari pasangan hidup. Kami serahkan juga kehidupan kami sehari-hari
di dalam kasih setiamu. Jikalau kami akan menerima perjamuan, biarlah Tuhan membuka hati pikiran kami, sehingga perjamuan boleh kami terima dan menjadi berkat. Kami serahkan tetangga kanan kiri kami, pemerintah bangsa kami, berkati mereka, sehingga mereka menjadi kawan yang baik bagi kami. Bapa yang rahmani, kami serahkan istirahat kami nanti malam dalam kasih-Mu, lindungi kami, sehingga esok pagi boleh bangun dengan kekuatan baru, sehingga kami dapat mengerjakan tugas-tugas panggilan kami sehari-hari. Kami serahkan gereja Tuhan, rencana kerjanya, majelisnya, dan semua orang yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan lengkapi mereka. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam kasih setiamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.